tadi yang dikutip Ad-Durar Athaniyah. Saya dengar ada hadza butanun adib, hadza butan. Ini ada tuduhan dusta. Saya akan mengutip beberapa, misalnya perkataan Syarif Hatim Al-Auni. Dia termasuk ulama Lajnah Daimah. Beliau pernah mengatakan bahwa dalam ceramahnya ada yang namanya perkataan Muhammad bin Abdul Wahab yang sifatnya sodimah, tabrakan di sana. Sifatnya ta'arud. Terkadang di bab-bab yang lain dia mengatakan kami tidak mengkafirkan. Kami hanya mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi entah di perkataan-perkataan lain ada. Gitu. Nanti ini saya bawa 3 kitab, semuanya kitab Ad-Durar Athaniyah, Pak. Saya punya 16 jilid. Baca ada kalimat yang bisa dibacakan. Nanti kita bacakan. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang memicu pemikiran dan kami ya selama masuk penjara ini kita bisa saksikan ya kita, dan ada penggiringan opini yang menyesatkan menurut saya bahwa yang disebut dengan Wahabi itu adalah Wahab bin Rustum. Saya mau tanya antum kawan-kawan saya yang mantan terorisme, antum baca bukunya Wahab bin Rustum atau Muhammad bin Abdul Wahab? Jujur. Umar. Siapa kawan-kawan saya di sini? Muhammad bin Abdul Wahab. Dan saya baca buku-buku semacam Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan dan pembatal-pembatal keislaman. Gitu. Saya yakin ini sebetulnya takrif ulama terkait dengan Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam itu sah-sah saja. Tetapi di sini ada tahrif, ada semacam distorsi, ada semacam penyimpangan. Misalnya terkait dengan man lam yukafir, ini Nawaqidul Iman yang ketiga, misalnya man lam yukafir au syakka fi kufri fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir. Oke lah kalau kekafirannya yang diijmakan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh Al-Quran dan disebutkan dalam As-Sunnah, boleh kita sepakat gitu. Tetapi kalau kekafiran yang perkaranya masih debatable, terkait ubadul kubur, orang yang melakukan istighotha, melakukan yang namanya tawasul atau tabaruk kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ini perkara-perkara yang sebetulnya masih diikhtalafi oleh para ulama, tapi ini diklaim sebagai perkara-perkara syirik. Dan saya khawatir, Pak, nanti apa yang terjadi di Sinai dan di Masjid Raudah 2017, bagaimana orang-orang jihad, orang-orang ISIS pada saat itu pernah mengatakan wallahi hadhil ghazwatul mubarakah, demi Allah ini adalah peperangan barokah, kata mereka. Ya, sambil mereka habis membantai jamaah masjid yang ada di situ, lalu dibom 300 salah satu mi'ah wa khamsin. Ya, qatlun min ubadul kubur wa syahawatu murtad. Terbunuh 350 orang dari orang-orang penyembah kuburan. Istilah-istilah kayak gini dapat dari mana? Banyak di Durar Athaniyah. Istilah ubadul kubur. Maksudnya apa? Ubadul kubur tersebut orang yang melakukan istighosa, tabaruk, tawasul dan sebagainya yang dianggap ini adalah kesyirikan. Dan itu jelas, Pak, terlihat, Pak, gitu. Dan itu dibantai, Pak, dibom dan sebagainya. Pahamnya dapat dari mana? Saya yakin mungkin ya bisa jadi mereka salah membaca. Masalahnya akwal yang dibawa oleh ikhwan-ikhwan kita, mantan-mantan para teroris ini, ya, bisa jadi perkara-perkara yang tadinya mungkin perkara-perkara maklum minatin, perkara-perkara yang sifatnya muhkamat, mungkin perkara-perkara yang sifatnya sudah disepakati oleh para ulama, gitu. Tetapi terkait dengan masalah-masalah kontemporer hari ini, misalnya demokrasi dianggap sebagai sebuah kesyirikan, ya, kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan polisi dan tentara itu maka jatuh pada kekafiran. Ini akwalnya sama, Pak, diambil dari Muhammad bin Abdul Wahab. Ya ibaratnya muka buruk kaca yang dipecah, itu ya itu peribahasanya begitu. Dia yang tidak memahami membaca kitab ulama. Kitab ini bukan dia yang pertama membaca. Bukan dia yang pertama membaca. Ribuan ulama membaca kitab ini tidak pernah menjadi teroris gara-gara kitab ini. Ya. Dan memang orang-orang teroris bisa saja menukil perkataan-perkataan yang mungkin untuk mendukung doktrin mereka. Itu tidak dipungkiri. Dan bukan hanya kitab Syekh Muhammad Wahab yang dijadikan rujukan orang teroris. Kitab para ulama salaf, perkataan Imam Nawawi, Qadhi Iyad, ya.
saya mendapati mereka itu juga menukil dari perkataan Qadhi Iyad, perkataan Imam Nawawi, perkataan Pak Ibnu Katsir, perkataan para ulama-ulama banyak mereka nukil. Ya tentu maksud ulama tidak seperti yang mereka maksud, tapi mereka memotong, menggiring. Ya, setelah saya membaca ya dalam beberapa hari ini beberapa majalah dan tulisan mereka, teori mereka dalam menukil perkataan ulama adalah di awal itu mereka akan berbicara sesuai menjelaskan pendapat ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti di ujungnya mereka akan tafsirkan penjelasan itu dengan ulama-ulama mereka yang hari ini, kontemporer ini. Jadi maksud di sini ulama-ulama yang mereka percaya seperti Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Qatadah Al-Falistini, ya, dan juga umpamanya penjelasan yang orang-orang takfiriyin dari orang-orang, nah itu ditafsirkan oleh dia. Jadi untuk menjebak begitu mereka di awal itu akan dikemukakan pendapat-pendapat ulama. Itu cara menjebak mereka dalam memberikan doktrin. Dan berkali-kali saya jelaskan bahwa teroris ini akan selesai bila doktrin-doktrinnya, bila umat didekatkan kepada ulama, dan bila ulama dilibatkan untuk mengurai doktrin-doktrin mereka. Maka di Saudi Arabia ada lajnah khusus, lajnah munasahah namanya, mendatangi para teroris yang ditahanan, diminta apa penjelasan mereka, apa yang membuat mereka paham demikian, kemudian dijelaskan kepada mereka maksud-maksud hadis, ayat-ayat, perkataan ulama yang mereka paham secara salah. Kedua adalah kenapa yang menjadi yang membuat Anda jadi teroris itu karena memahami kitabnya Ad-Durasaniyah dan Al-Qadim Islam. Bahkan banyak kita kata Syekh Muhammad Wahab. Yang paling familiar adalah kitab Tauhid, Usul Salasa, Qaidul Arba, Usul Sittah, Fadlul Islam. Banyak sekali kitab-kitab yang lain. Apakah di sana terdapat? Di sana kitab tersana, antum baca saya kitabnya Usul Sittah, di sana akan terdapat nanti membongkar syubhat di otak Anda yang suka mengkafirkan orang. Di sana disebutkan pada Aslus Salis, ya, dari kitab Usul Sittah itu menjelaskan wajibnya taat kepada penguasa. Di mana Anda mengatakan, dan beliau telah banyak membantah syubhat-syubhat dan tuduhan-tuduhan dituduhkan kepada beliau suka mengkafirkan segala macam dalam kitab berapa surat-surat pribadi Syekh Muhammad Wahab kepada berapa daerah yang beliau tulis, di antaranya ke Qasim umpamanya. Itu di dalam kumpulan tulisan Syekh Muhammad Wahab, di sana dikumpulkan jawaban beliau terhadap fitnah-fitnah tuduhan yang ada di masa beliau. Di antaranya baca saja jawaban beliau terhadap surat pribadi beliau kepada masyarakat Qasim. Di sana akan terbukti bahwa semua yang dituduhkan anti mazhab, suka mengkafirkan dan segala macam, itu akan terbukti di sana tuduhan fitnah-fitnah itu semua. Lalu kenapa Anda hanya baca kitab Durasaniyah saja? Kenapa hanya baca kitab Al-Qadim Islam? Baca kitab-kitab yang lain. Ya, maka itu oleh sebab itu fikrah sebuah ulama jangan ditafsirkan dengan sepotong-sepotong, ya. Dan saya yakin ketika dia membaca karena dia tidak paham, maka dia terjebak semua. Jangankan kitab ulama, ayat Al-Quran pun mereka tafsir dengan pemahaman mereka, kan gitu. Apakah kita akan katakan bahwa Al-Quran itu sumber teroris karena mereka mengambil ayat Al-Quran sebagai hujah, atau kita akan katakan bahwa sunnah Rasulullah adalah sumber terjadinya teroris karena mereka berhujah yang hadis Nabi SAW? Ini cara berpikir dan logika yang bagaimana bisa terima kayak gini? Nah, ini kadang-kadang saya katakan bahwa isu teroris ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok, masing kelompok untuk menjegal kelompok yang berbeda pendapat dengan dia. Seperti di Indonesia yang baru-baru ini mengatakan bahwa paham salafi dan wahabi itu masuknya paham teroris. Ini orang tidak paham apa itu salafi dan apa itu teroris. Teroris itu tidak pernah mengambil doktrin-doktrin takfiri mereka daripada kita ulama, dan bahkan mereka mengkafirkan para ulama-ulama salafi yang sehari ini. Ya, baca majalah-majalah mereka, baca kitab-kitab mereka. Mereka menuduh ulama-ulama Sultan Syekh bin Baz dikafirkan oleh mereka. Syekh Utsaimin, para ulama-ulama mereka kafirkan. Loh, kok dikatakan bahwa mereka justru mengambil sebagian pendapat-pendapat dari ulama itu untuk mendekatkan diri kepada kaum muslimin, seakan-akan mereka juga mengikuti paham ulama itu. Jadi jangan salah paham dalam nukilan-nukilan orang-orang yang sesat terhadap kitab-kitab para ulama, lalu dikatakan bahwa kitab ulama itulah bencana. Yang bencana itu adalah otak yang memahami kitab-kitab ulama, yang bencana itu adalah otak memahami firman Allah, yang bencana itu adalah otak memahami sunnah Rasulullah SAW. Baik, ini sedikit ya, karena ada hubungan faedah dari sini. Maka kita jelaskan di sini bahwa guru itu adalah penting. Guru itu adalah penting. Makanya kita sebutkan
Di setiap ulama berbicara tentang biografi seorang ulama, pasti yang disebutkan adalah gurunya siapa. Karena dari guru itu akan terdetek nanti pemikiran mereka. Nah, kita kalau melihat rangkai pemikiran, mata rantai pemikiran orang teroris, khususnya di Indonesia, itu nggak ketemu. Semuanya akan mengarah nanti imma ke Afghanistan, imma ke Mesir. Dari fikrah Ikhwan Muslimin. Ya, Usama bin Laden mereka belajar fikra. Usama bin Laden mendapatkan fikra takfir bukan dari ulama Saudi, tapi ada dari Abdullah Azam yang ketika dia pergi berjihad ke Afghanistan. Jadi harus diteliti pemikiran dari mana mereka dapat, sumber-sumber pemikiran mereka dari mana. Jadi jangan asal ngomong, asal menuduh, asal memfitnah. Yang ini bukan akan menyelesaikan masalah yang ada di bangsa ini. Jadi jangan suka memanfaatkan kondisi untuk menjatuhkan, untuk memfitnah orang lain. Ini banyak di negara kita ini orang-orang bertipe ya seperti ini. Setiap ada kondisi adalah momen untuk mencari kesempatan menjatuhkan, menjelekkan orang lain. Inilah model-model yang harus dibersihkan di negara ini. Ya, kita harus jujur memperbaiki kondisi ini bukan karena ada unsur politik, unsur ta'assub kepada partai, ta'assub kepada ormas yang kita pimpin. Ya, inilah bencana yang ada di bangsa ini. Karena ta'assub kepada ormas dia, semua orang tidak di ormas dia dianggap radikal. Ini kan pola pikir yang bagaimana harusnya yang seperti ini. Baik, jadi penting memiliki guru itu, ya. Maka awal ketika teroris muncul, dan teroris sudah muncul sebelum Muhammad Wahab kok. Kok disebutkan kita Muhammad Wahab itu sebagai sumbernya? Sebelum Muhammad Wahab memang belum ada teroris. Sudah ada semenjak masa Ali bin Thalib sudah ada kelompok teroris. Lalu mereka itu di mana? Kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak belajar kepada ulama-ulama yang itu para sahabat yang ada di masa mereka. Mereka menafsirkan agama dengan otak mereka sendiri. Nah, ini yang menyebabkan. Maka oleh sebab itu, guru itu adalah sangat penting. Dan kalau kita lacak, guru-guru orang teroris yang ada di Indonesia ini, apakah pernah berguru kepada masyayikh-masyayikh yang salafiyin? Enggak pernah mereka. Ya, ketemu aja enggak.